Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mungkin ya. Oh, Bareng Hidaeng Channel kita ketemu lagi dan kebetulan ada sosok Hidaeng nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di dalam hari ini barangkali ya kita bisa bertemu dan alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya bisa. Wah, hello. Kang, Kang hiburan. Kang hiburan kan dia tuh dia. Ngobrol. Kita ngobrol di dia mah. Ini kebetulan ada Ya, kembarannya. Kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Indonesia. Karena kebetulan kita ditontonnya kan seluruh Oh Indonesia. iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau lamun bahasa Sunda terus dieun nulis eta naki, aduh, Artinya di bawah. artinya ya. di bawah. Pokoknya paling campur aduk salitik kemudian. Ya. Hari ini kita bahas tentang, karena kita pakai baju Persib, Iya. kita bahas tentang ngobrol-ngobrol saja mungkin ya, tentang Persib, Persib nasional perkembangan oke nasionalnya ya. Lagi kan orang ditontonnya sama orang luar juga. Banyak Persib ngobrolkeun kita mah banyak. Ya, Jadi saya sebagai bobotoh juga bobotoh nasional ya. Persib dalam tanda kutip jangan dulu Persib, PSSI dulu nu gedena Ya. jadinya. Di dalam Covid ini kan kegiatan sepak bola itu pakem akibat Bener ya. COVID-19. COVID-19 apalagi nanti padahal 20 ya saya Ya. 20 21 mungkin jangan sampai 21 Iya, baru 19 sekarang. Yang saya sesalkan kan Ya. di Persib banyak diisukan bahwa pemain Persib Febri Haryadi juga sudah ditawari oleh klub Thailand, klub besar gitu? Thailand ya. Pemain Persibaya Konate Makan juga udah dilirik oleh Malaysia. Nah, mengacak ke sana, saya berharap kepada mungkin disebut PSSI-nya, Ya, PSSI dan penyelenggara menurut Ya. itu harus cepat tanggap. Karena kalau tidak ada kompetisi itu kualitas itu tidak akan terasa. Iya. Jadi Bukan kualitas permainannya. Iya, bukan kualitas saja, tapi ekonomi ge mundur. Eta. Nu berat itu ekonomi. Nu kita tadinya pemain, jangankan pemain nih, pemain gajinya gedenya, Iya. pelatih gede. Tapi tukang dagang yang biasa didorong itu di jalan gitu. Akhirnya tidak bisa naon dah. Udah biasa dagang di stadion, ternyata stadionnya itu sudah hampir 1 tahun tutup. Tapi kita harus mengacak kemarin, alhamdulillah ada pilkada ya, dari Solo, Tasik juga ada, di Bandung juga ada, lancar, alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau Kok pilkada. kenapa kita sebagai yang pencinta olahraga, kenapa yang itu ribuan yang datang? Paling sedikit ratusan, 200, 3 lebih ribuan yang datang itu bisa dilaksanakan dan alhamdulillah selamat. Kenapa kalau sepak bola atau kegiatan olahraga lain tidak bisa diselenggarakan? Iya. Itu harus jadi contoh, berarti Jadi selamat. tanda tanya ya. Iya, tanda Tanya besar buat kita. Tapi kalau menurut Aki sendiri gimana nih tentang Persib? Kita balik lagi ke Persib. ya. Karena kemarin juga banyak berita-berita Persib akan main tapi tidak lagi gitu kan. Itu tanggapannya gimana? Ya, harusnya ada ketegasan ya dari pihak panitia, ada Ya. karunyanya. Iya. Ini orang siap-siap olahraga, udah mau terjun ke olahraga, ternyata terjadi akibat tidak adanya izin. Kenapa tidak bisa sauyunan? Sauyunan Iya. bahasa Indonesia nanti naon? Kompak. Ya, kompak. Ya, PSSI, klub, keamanan ya PSSI harus bersatu kompak. Iya manggeus ngijinan, iya belum. Akhirnya acak-acakan. Sedang pemain pun harus Betul. dibayar, Ya. harus latihan. Atau yang nu jauh meureun geus kana ojek udah berangkat ternyata tidak jadi. Kasihan lamun dilembur gitu ya. Iya. Itu kasihan, tapi kalau ya istilahnya mah untuk saat ini katanya tanggal Februari awal akan dimulai itu, tapi polisi mencandi ya. Kenapa? Nyateuing. Jadi seharusnya itu harus secepatnya deal. Sebab meureun
nanti baring ngopi lah tuh. Iya, siap. Di opi lah. Siap, Nih, ini kebetulan nama nanti teh Bubur kacang produksi urang Sunda. Urang Sunda. Tuang heula sekedap. Siap. Tuang Iya, salam ya. Iya. Iya. Jadi itu mungkin kalau juga misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang Persib, kita juga belum tahu kapan mainnya gitu kan, apalagi persepak bolaan di Indonesia maupun luar negeri juga masih pakem dengan adanya Covid ini. Tapi mudah-mudahan kita doakan semua sobat kita yang mudah-mudahan dengan secepatnya ya selesai nih Covid ini. Jadi supaya kita juga kalau juga misalnya selesai sih gana brok gitu ya. Tapi kan orangnya harus udah susah ya Ki. Gitu kira. Kita awali dengan sedikit-sedikit. Kita takut dengan Covid. Tapi kita juga tidak boleh mundur. Kita waspada. Ya taruhlah pemain, kita kan nontonnya di TV segala mah. Jadi ya paling di panitia dan official mau 200 orang lah di stadion. Itu mungkin bisa dilaksanakan. Minimalisir. Karena menurut komisaris PBB Pak Haji Umuh, ini gimana ya? Saya udah wanti-wanti sama anak-anak, udah melatih sama anak-anak ya. Ternyata ini tidak jadi legal lagi. Lain eta nyariosna gitu Ki. Iya, ini racukan dari ke Kasurupan Haji Umuh. Iya. Kumaha Haji Umuh. Ya, begini ya. Saya sedih juga ya lihat anak-anak sudah antusias untuk latihan, semangat memperlihatkan diri, latihan kesana kemari. Ternyata begitu mau pertandingan izinnya tidak ada. Udah buat tiket, udah beres tiket, udah tinggal seminggu lagi, dua minggu lagi, ternyata tidak jadi. Itu juga merugikan buat tim. Ya tolonglah gitu ya kepada panitia yang lebih disiplin, lebih dia lagi, jangan sampai acak-acakan gitu. Ini ngizinin, ini tidak gitu. Nah jadi kayak ngomongnya Kasurupan lagi. Jadi saudara-saudaraku yang budiman, ya ama berharap ya untuk olahraga itu terus aja, karena Covid juga itu bisa dibunuh oleh olahraga ya. Dengan imun kita lebih kuat, kita sehat, dan insya Allah itu penyakit tidak akan, walaupun nempel, tidak akan berani karena kekuatan imun kita kuat. Tapi kalau rakyat kita ya letoy, betul tidak? Letoy, leklok, lenang, itu bingung juga, betul tidak? Betul. Itu saudara Agim. Sahur, kata Bang Haji. Iya, silakan Bang Haji gimana? Jadi begini, kalau kita terlalu berfokus kepada ketakutan dengan adanya Covid, maka kita tidak akan ada kemajuan. Tapi dengan adanya kita menyanggakan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil ikhtiar, karena menurut dalam hadis itu suatu waktu umat kita, dalam artian kurang lebih artinya itu bahwa di akhir zaman akan ada penyakit yang berbahaya. Yang selamat adalah orang-orang yang memelihara wudu, Makanya wudu di sini kan banyak. Wudu, bersihkan diri, mulai dari mandi dulu lah, lebih efisien lagi, dan insya Allah akan selamat. Nah, dengan itu kan semua juga bisa jalan. Kalau kita semua menutup diri, cacing di rumah itu ya, menjedok, itu takut juga, kasihan. Itu menurut Mbak Haji. Menurut Cepot, aduh jadi kira astagfirullahaladzim, udah kira mah tuh dewek mun banyak begini nanti ngaran teh kegiatan gitu ya tidak jadi, kasihan atuh pemain. Dalang main manggung, kumaha atuh tidak boleh. Gitu. Atuh mudah-mudahan dengan adanya protokoler yang lebih baik itu tolonglah izinin, jadinya harus cari beas gitulah.
Itu mungkin jadi karakter Aki ini mungkin kita sambil apa namanya ya ngobrol Persib, tapi kita juga butuh ya Ki, ya, Iya. untuk misalnya segera keluarlah dari COVID ini, Iya. supaya kita bisa berkreasi. Pan sahur Kang Ibing mau gini. Kang Ibing, alah, kabeh jelema teh ngomongkeun corona. Nah, ditinggal di saku dompet Koredas. Itu. Jadi Koredas tuh habis gitu uangnya. habis. Habis uang. Jadi Koredas. iya mah kemana we ngomongnya? Iya. Jadi saya berharap ya kepada para panitia, pejabat karena panitia juga izinnya dari pejabat, lebih arif dan bijaksana Iya. dalam Menyikapi menyikapi hal ini. ini COVID ini, supaya kerugian masyarakat dari mulai karena kalau sebetulnya mereka yang dibantu itu, kalau setiap waktu dibantu, kalau cukup ini kan di bawah standar gaji. Taruh kita gaji 3 juta, paling ngasih 600.000 per bulan, masih jauh dari cukup. Nah, saya berharap mungkin kepada pemerintah itu tolonglah dibuka lagi lapangan kerja. Jadi rakyat itu bukan butuh ikannya, tapi butuh jejer kaya. Iya, Nah, kayaknya butuh, jadi supaya bisa ngambil sendiri. Kalau begini mah tuh bingung. Walaupun negara sebesar apapun, kalau terus ya dikasih di pulutan tanpa ada pekerjaan, mungkin habis. Begitu barangkali. Itu jadi apapun itu, ini kan COVID ini udah hampir setahun ya, bisa dikatakan setahun ya, ya. Udah tahun. Tapi kalau juga misalnya kita masih berpikir COVID dan COVID bikin puyeng juga. Iya. Yang penting kita terus beraktivitas. Itu adalah suatu penyakit yang mungkin oke, kita jaga gitu. Dan yang penting kita bisa menjaga kebersihan. Jangan lupa kebersihan. Nah, itu yang paling penting. Jadi sebetulnya itu bisa apa sih namanya? Jadi membuat diri kita jadi lebih bersih kan? Iya. COVID itu sebetulnya Jaga kebersihan, jaga jarak. Itu ada yang tidak mau dijaga jarak. Ada. Contohnya? Tukang kredit tidak mau, tetap aja datang. Iya benar. Tukang kredit tetap dia jaga jarak, dia datang terus. Datang terus. Datang Walaupun dikasih jarak juga ya. Jadi jangan. Tetap aja datang tukang kredit, tetap kan nggak bisa jaga jarak. Ya itu. Jaga jarak. Tapi yang paling penting itu kita harus banyak vitamin C, minum vitamin C. Oh itu, vitamin C. Juga makan itu yang banyak lah. Di antaranya orang yang kedapatan kena penyakit itu adalah orang yang kelaparan. Bukan kelaparan, jadi kosong beuteung di bahasa Indonesia teh. Iya, perut apa namanya? Kosong. Iya, perut kosong. Jadi perut kosong. dibiasakan kewe nanti sore makan atau siang. Nah, diusahakan sekarang kalau mau kerja itu pesian heula lah beuteung pasar sarapan dengan apalah itu supaya stamina dan kondisi tubuh itu bugar dan tetap melaksanakan protokol yang tadi itu, jaga jarak. Dan ada lagunya di Agim juga ada. Apa? Jagalah jarak, jangan sampai dempetan. Jagalah jarak, gitu supaya COVID tak datang. Gitu. Benar. Kalau kolot baheula gitu. Kalau orang tua dulu kan bilang gitu, sama meh ka mana-mana teh sarapan heula eta gitu. Udah jelas ya. Udah jelas. Jadi kalau hayawan tiba maaf, studionya belum beres. Belum. Dikat. Nah, jadi kalau menurut orang tua dulu gitu, kalau kemana-mana tuh sarapan dulu, gitu kan, sebelum kemana-mana, gitu kan. Jadi emang benar sekali itu apa yang dikatakan orang tua dulu. Jadi sebelum kita mengawali aktivitas harus sarapan dulu, berarti mengisi perut kosong gitu. Makanya kalau kita mengkaji lagi lebih jauh masalah ini, itu mengikuti ilmu yang dulu itu insya Allah akan memberikan ilmu dan kesehatan kita. Toro lah. Sekarang makan kita kalau kurang makan sedikit-sedikit masuk angin. Ya sering kan mau ke tempat masuk angin. Padahal orang dulu itu zaman dulu jarang yang masuk angin. Jarang. Kenapa? Ada itunya, ada bukan ritual, berarti ada obatnya yang tidak terasa. Apa tuh?
Kalau di kita kan kalau masak nih di rumah Jimmy juga masak pasti pakai kompor, apalagi sekarang kompor LPG ya. Ya. Nah dulu itu kan pakai hawu tungku hawu ya itu, terus untuk menyalakannya pakai songsong yang bambu gitu, songsong nama bahasa Indonesia nama. Jadi pokoknya bambu yang berlubang buat niup itu. Itu jadi angin keluar dari badan, jadi tidak mungkin masuk angin sebab keluar angin gitu. Oh iya Gitu. iya. Dan juga untuk supaya tidak masuk apa namanya tiap waktu kan ditiup badan hangat juga angin keluar, makanya orang dulu itu tidak jarang masuk angin gitu. Tuh, jadi emang kebiasaan orang dulu juga sebetulnya bagus gitu Iya. kan dipakai untuk sekarang juga. Karena kalau juga misalnya cek kolot baheula menurut dan kayaknya bakal dialaman mah kesorangan gitu kan. Makanya sebetulnya kalau Indonesia makmur itu tidak mungkin sebetulnya kalau Indonesia makmur itu kena COVID. Karena apalagi jangan Indonesia dulu ya, Jawa Barat itu tidak mungkin sebut kena COVID karena punya ilmunya. Apa tuh? Ilmu orang Sunda itu makan nasi. Kalau buat nasi goreng itu belum makan nasi. Oh iya. Kupat. Habis 2 piring belum makan juga. Kalau belum kena nasi mah ya, Belum kena nasi. roti juga udah 5 bungkus juga belum makan. Belum makan itu orang Sunda. Makanya sebetulnya orang Sunda itu jangan, seharusnya itu tidak boleh kena. Sama bisa bahaya udah makan jagung itu sudah berapa tolol. Tolol itu bahasa Indonesia natanya. Berapa apa namanya itu? Dah, apanya? Tolong dicet tolol itu apa ya? Tolol apa? Tolol. Berapa tolol begitu syok sampai habis 10 tolol. Tapi belum makan. Tapi nasi belum masuk. Belum makan. Padahal di Madura itu jagung. Iya, di Sulawesi di sana tuh makanan favoritnya adalah jagung. Singkong, sampo ya singkong. Udah singkong udah berapa kilo Berapa dimakan? kilo dimakan? Belum masuk nasi, Belum makan. Jangan ke nasi saja, nasi goreng. Iya. Nasi goreng atau nasi uduk, makan 1 piring. Kalau belum nasi putih, itu dianggapnya orang Sunda itu belum makan. Jadi lamun orang Sunda kena bu. Candahar wajar teh. Padahal mah betul geus bukekak. Alah. Iya. Kembali lagi ke Persib, santai aja Ki. Nah, Sambil santai makan we. aja, Ngopi sambil heula. makan Itu dulu, diberi silakan. cai saya mah. Baik. Kita makan dulu nih, kebetulan kita dikasih makanan bubur kacang dari ibunya Ki Daeng. Jadi panitia. Pak ini ceritanya studio. Enak. Ini khas orang Jawa Barat. Makanan daerah kita sebetulnya kalau di apa namanya itu dibuat lebih dikemas lagi insya Allah. Karena kalau juga kita ngomong biarin lah kemana ya. Iya, mau kemana we? Kemana we nya ya Pak. Yang penting kemana kita angin maju. Iya, kita ikutin. Kalau juga misalnya kita ngomong-ngomong tentang makanan, taruh aja Jawa Barat atau Sunda, Ya. itu banyak ya. Contohnya kan kalau juga misalnya dari Aci itu ribuan. Iya. Cilor, Cipuk, kan itu kan Ya. banyak kan, Cilung, banyak ya Ki ya. Iya. Nah, tapi kalau juga misalnya Ranginang tuh apa Ki tingkatannya? Non. Ranginang, kan ada Ranginang tuh. Karena kalau juga misalnya Aci kan Cipuk, Iya. Cilung, Cireng. Kalau Ranginang? Ranginang itu kalau bisa RRC aja. Gaya kan ini makanan RRC. Berarti. Kenapa? Ranginang Raja Cium. Sebetulnya kita bukan kalah enak, kalah kemasan. Iya. Kalau Ranginang itu di kan bulatnya, Iya. bulat Ya, begini, terus bukan kita bulat berubah- berarti ya. berubah. Ya. Nah, seperti itu, ya tahu ya semua jaga ya. Dikemas, dibentuknya jadi pasagi, atau dibentuk jadi bulat, atau dibentuk jadi gimana lah. Ada cetakannya, insya Allah akan ada kemajuan. Bagus ya. Iya. Karena di kita yang paling utama adalah kemasannya yang murah. Oh iya, kemasan bagus. Kadang-kadang rasa tidak. Kita berangkat ke restoran, ada ayam penyet, ayam apa? Penyet, Ayam penyet, ya. ayam geprek, terus ayam apa? Tapi semua ayam mati kan? Iya, mati. Mati. Ayam bakar, apa ayam lagi apa? Pokoknya itu. Sebetulnya ayam-ayam juga. Karena tapi namanya lebih baik gitu. Taruhlah kita juga dikemas lagi namanya rupanya
Comro Comro. diganti The Combro. The Combro. Mungkin ada beda akhirnya. Jadi dari nama itu kalau dari nama diganti The Combro. Angger Combro The Combro atau mungkin yang lain ya lebih tadilah variasi lah. Jadi variasi dari kata, terus dari kemasan juga. Dari kemasan. Karena kalau juga misalnya di orang Sunda kan kadang kemasannya kurang menarik gitu kan. Iya. Tapi kalau juga misalnya udah ke kota, biasanya kemasannya jadi luar biasa, pakai plastik apa gitu atau kemasan apa. Apalagi sekarang kalau juga lihat kemasan gitu. Yang dari anyaman tuh lebih mahal daripada plastik. Iya. Gitu kan. Di kota tuh anyaman tuh kelihatan wah gitu. Ya. Jadi kalau pakai anyaman itu, makanya anyaman sekarang naik daun. Iya. Kalau kita lihat. Kita di sini yang hajatan ya. Kalau kita lihat yang hajatan kebanyakan sekarang pakai yang styrofoam itu ya. Styrofoam. Justru orang kota cari besek sekarang. Besek yang dari bambu. Iya, anyaman itu besek. Dari besek itu sebetulnya kalau kita dikemas lagi paket ya sekarang mau udah ada tulisan lah. Produk made in mana itu insya Allah akan ada kemajuan lagi gitu. Ya di warna lain atau apa gitu ya, seperti makanan ya Putri Noong. Gimana sih Putri Noong itu harus go internasional. Bajigur kalau kita rasakan dengan bintang dengan minum-minum yang ada di sebetulnya bajigur itu enak. Hanya harus dikemas hingga ada kekuatan yang lama. Bajigur umpamanya tinggal dihangatkan enak sebetulnya. Nah itu peluang juga bisnis untuk masa depan sebetulnya. Jadi ya untuk naunya untuk mencari pendapatan yang lebih lagi bersaing di era bukan era globalisasi, era sekarang era 2.0 apa? Sekarang bukan 2.0 lagi, 4G ke sana. 4G 5G. Era pokoknya era dunia maya lah. Era internet ya. Kan sekarang mah bisa gampang gitu. Tinggal pesen ting. Oke. Iya. Kembali lagi bareng Kidaeng Channel. Jadi jangan lupa kalau juga misalnya sobat Kidaeng Channel like, subscribe tuh yang pastinya, dibagikan, di share ya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Dan juga kalau juga misalnya pengen ada masukan, boleh nanti di komentar, karena hari ini kita ngobrol bebas nih kemana saja. Dan udah lama banget kita tidak ngobrol bareng Aki nih. Paling berjumpa kalau juga misalnya pas main ya main dalang, jadi kita nggak sempat ngobrol lebih banyak lagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol lagi bareng Kidaeng. Ngobrolin apa? Apa aja lah kita ngobrolin. Ya mungkin mau maaf ya kepada semua penggemar apa pen apa sebenarnya? Ya bisa penggemar pen bobotoh bisa lah. Pendukung. Pokoknya mah yang nonton di YouTube Kidaeng Channel, hatur nuhun, thank you very much, kami terima kasih. Mohon maaf mungkin kemarin itu tidak ada, sayanya tidak ada. Satu hal yang harus ini rahasia kita aja, jangan sampai orang lain tahu itu, karena memang rahasia kok diomongin. Ini akan rahasia kita mau balas. Teman-teman semua teman. Rahasia jadi kita aja. Ini tolong ya jangan sampai bocor. Karena waktu Covid kemarin itu bokeh gitu. Oke, nggak punya uang kan, kita ngobrol-ngobrol juga, ya listrik harus ada, makanan harus ada, untuk sekarang juga bisa terlaksana berkat sponsor distributor juga, bubur kacang dari dapur sendiri. Kalau belum tentu. Jadi pada waktu itu mungkin kegiatan mau di luar, tadinya banyak job, banyak program, tapi memang tadi teh pulus. Kembali lagi ke pulus, jadi kita tuh pales. Jadi kalau tidak ada pulus itu pales dan tidak mulus. Jadi tidak melompong gitu. Tidak melompong gitu ya. Jadi juga kemarin kan fokus juga ujian anak-anak. Jadi saya juga berharap ya Januari teh katanya mah kata Bapak Gubernur Jawa Barat teh akan
akan dibuka sekolah. Kembali lagi. Saya nuhun pisan, kalau sampai itu terjadi terima kasih. Yeah. Karena kalau dilihat dari sistem sekolah itu yang belajar itu bukan anak, itu orang tua. Orang tua. Sok lihat lah. Yeah. Sumpah wani diriungkeun ieu mah aslina anu belajar. Tapi tadi beja-beja. Tong dibeja-beja ieu. Bisi kadenge ku guruna nya, ieu mah yang belajar itu kebanyakan mungkin hampir 99,9% itu orang tua. Benar. Ujung lancokna, dan juga kan mereka itu punya mbah Google. Jadi akhirnya kualitas itu mana? Da anak-anak nama main. Iya. Main game. Jadi sisanya udah belajar main game. Jadi lamaan main game daripada belajar gitu. Karena belajarnya diisi oleh orang tua. Makanya nanti kalau punya hadiah itu langsung aja yang ngambilnya orang tua. Ini nilai bukan juga nilai orang tua ya. Ya nilainya orang tua, ganti aja gitu. Itu kasihan karena kualitas pelajaran belajar online daring itu nggak ada sarjana daring, nggak ada. Tapi kita itu kalau sarjana daring itu hasilnya juga daring. Karena ya bisa nyontek lah, bisa nanyakan, akhirnya mana kualitas. Itu Habibi orang pintar tetap sekolahnya di Jerman. Entah dibabakan, tidak di Cimahi, tidak, tetap aja belajar. Ketemu dengan guru. Ini anak saya kapan sekolahnya? Nggak pernah. Kok bisa naik? Ya udah aja dari keputusan dari sono juga bisa naik. Tapi kan bukan naik sebetulnya. Sebetulnya saya berharap bukan sebutnya teh jasa. Tapi kualitas yang itu ijazah numpuk. Saya ingat teman saya waktu saya sekolah, saya kan STM. Bantu teman saya STM mesin, tapi memperbaiki sepeda bawa ke bengkel atelier. Padahal STM ternyata sekolah daring. Berarti cuman teori doang. Yang dipakainya kalau daring kan beda dengan kan itu teori ya. Kalau ini praktek gitu kan. Jadi teori. Lebih berkualitas praktek daripada teori. Makanya teori kan banyakan ngomong gitu. Iya, ngomong. Seperti komentator. Komentator itu main banget gitu, sepak bola atau tinju. Sebetulnya kalau itu dikasih sama si A itu akan beda hasilnya. Iya. Padahal mana lagi tuh bisa. Kalau saya jadi coba lu turun bisa ada siapa teh nyari ngomong ke batur belum tentu. Itu juga jangan juga tolong kepada pendidikan. Karena mendidik itu adalah salah satu untuk mencetak anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, program protokoler itu bisa diterapkan di anak-anak. Dan tidak akan campur. Sebetulnya yang lebih berbahaya itu pasar. Pasar kalau pasar Garut itu orang Bandung ada. Yang datang hari itu, yang Tasik ada, Jakarta ada. Tapi kalau sekolah kelas itu pasti itu aja yang datang. Nggak mungkin tadinya orangnya orang ini, ternyata begitu masuk ada orang Bandung, nggak ada ya. Itu aja itu bisa diminimalisir. Diminimalisir untuk adanya terjangkit penyakit. Soal waktu ya kita juga ngatur. Dari tadinya 6 jam pelajaran jadi 2 jam lah. Dari seminggu hanya 2 kali pertemuan, itu untuk menjaga itu cukup. Karena kasihanlah orang tua. Sudah mikirin dahar, mikirin makanan, mikirin usaha, mikirin sekolah lagi anak. Bak, kumaha ieu ngerjakannya jadi orang tua kan. Kamu mau kemana? Main dulu. Kan isiannya sebab apa? Jadi tapi ya mudah-mudahan ya jadi untuk soal pendidikan mudah-mudahan bisa digali lagi mungkin. Harusnya gimana nih kalau juga misalnya di pandemi ini yang lebih baik. Gitu kan, walaupun sebetulnya daring lebih baik menjauhi penyakit. Tapi di samping itu kualitas seorang anak didik berkurang. Jadi gimana supaya berkualitasnya ada dalam
dalam mendidiknya juga ada gitu kan. Tidak hanya untuk dari jadi gini Jim, ya dalam suatu memutuskan, ya gaya aja memutuskan, menyimak dan memutuskan sesuatu ada untung dan ruginya. ya Emang jauh dari itu. Nanti menghindar dari pertemuan itu, menghindar itu bagus untuk jaga jarak, tapi satu kualitas. Kedua teh naonnya kode ya. Kedua, untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak datang ke yakin tinggal pakai surat peraturan yang mau masuk sekolah harus mandi dulu, makan vitamin, isi perut, berangkat datang ke sekolah cuci tangan lagi pakai sabun, dan satu bangku satu orang. Itu akan lebih baik daripada gini, daripada sekarang anak-anak enggak, sebetulnya kalau dilihat tidak ada yang jaga jarak, tetap aja main-main, apalagi main gamenya apa namanya game online gitu kan, jadi repot juga. Legend. Iya, jadi repot juga. Lebih baik sekolah, tapi untuk meningkat meningkatkan kekurangan sekolah masuk ya, tapi peraturan ditingkatkan untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak. nah itu Tiap hari harus mandi, ditinggal we. Lamun bau kene bau titit, wah berarti belum mandi itu dulu. gimana? Hah? Ketahuan bau titit. Iya kan, lihat dari kesang, kalau udah keluar keringat berarti ini nggak mandi. Jadi udah aja ditegur aja orang tuanya. Gitu. Kalau anak tidak mandi berarti orang tuanya juga tidak mandi. Gitu. jadi ngelihat dari kesang gitu. Iya, kesangnya gimana gitu. Berarti nggak dalam muka gitu. Muka kan tinggal kuramas juga cukup. Jadi harus dibuka dulu gitu kan. Wah, jangan usah dibuka dong. Kelihatan kalau di kita dekat ngahiap gitu ya. Apa ngahiap bahasa Indonesia ada? Ngahiliwir gitu. Mengahiap tuh bahasa Indonesia teh. Naon yang aing ngahiap tuh bahasa Indonesia teh? Bau kelek, umpana bau kelek. Oh, lu tuh apa ya? Buka di Google. Jadi kalau kita dekat dengan anak, udah kelihatan sebetulnya yang tidak mandi dan dimandi dari rambut kusut. Itu bisa untuk meningkatkan anak itu jadi rajin bersih. jadi mandi bersekanya. Insya Allah berseka bahasa Indonesia naon? Berseka, rajin bebersih gitu. Iya, rajin bebersih aja lah. Rajin jadi kata putih kesian yang ngetik. Jadi insya Allah lah kedepannya mungkin. Ayang badai ngobrol. Iya kan di YouTube ngobrol nggak? Ayang mah. Itu jadi satu mungkin untuk yang itulah, untuk meningkatkan kedisiplinan. Karena kapan lagi untuk mendidik anak, mendidik kedisiplinan yang akan datang kalau tidak dari awal, dari sekarang. Anak-anak itu adalah tulang punggung bangsa yang akan datang. Anak didik sekarang, anak-anak sekarang pemimpin masa depan. Kalau tidak didik kedisiplinnya dari sekarang, kapan lagi? Wah, keren bahasa saya. Coblos. Iya, jadi mungkin itu. Jadi kalau juga misalnya lihat dunia pendidikan, apa namanya, jadi emang harus diperhatikan. Tapi kalau ada penyakit ini juga nggak bakalan hilang begitu saja, gitu kan. Jadi perlahan, dan kita juga untuk memasuki era untuk lebih meningkatkan kesehatan lagi, gitu kan. Contohnya tadi yang diobrolkan oleh Aki. Itu mungkin obrolan dari kita. Masih banyak sebetulnya yang bakal kita obrolkan karena kita udah kangen banget nih sama kita ini. Tadi kalau juga misalnya ngomong-ngomong tentang makanan lagi nih, balik lagi seru tuh tadi. Kalau juga misalnya kita makanan di kita aja, contohnya di kota Garut lah misalnya, itu yang paling utama adalah dodol. Kalau kita lihat kalau di Garut kan dodol yang terbentuknya, dan karena kebetulan Kidayang ini juga asal muasalnya dari kota Garut, gitu kan. Walaupun seorang dalang tapi dari kota Garut. Kalau juga misalnya kota dodol sekarang udah bervariasi. Iya, kalau dodol itu sudah ngikuti zaman. Udah go internasional karena mengikuti zaman dengan kemasan dan bentuk
Dulu dodo itu dodo, sekarang ada dodo yang isinya Coklat. ada yang dodo isinya Banyak tuh. Banyak lah. Macem-macem. ya kan, dodo itu dari ketan. Dari ketan. Ada yang isinya itu ini. Nah, itu harus jadi contoh untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Itu itu seperti yang di Lewo itu ada endog Lewo. Endog Lewo. Itu kan kekuatannya apalagi kalau dikemas lebih bagus lagi. Sekarang ada rasa stroberi, rasa itu, rasa ini. Itu benar terjadi. Karena kalau juga misalnya banyak nih kemarin ada yang pemesanan ke kita ke rumah juga yang pesen impor dari mana? Benar dari Lewo. Kita kirim ke sana, kita balan kan kirimnya kan. Kita kirim ke Bekasi, itu daerah Bekasi tuh. Udah gitu dia posting di sananya. Ternyata dikemasin lagi. Plastik kecil segini. Bagus tuh. Iya. Dijual tuh 8.000, padahal kalau di sini cuma 2.000. 2.000 itu 2.000. kemasan yang Kemasan yang mahal itu. iya yang mahal, jadi yang menghargainya itu. Iya. Seperti ada tanda tangan aja. Oh iya. Tanda tangan kan apa bedanya tanda tangan Jimmy dan presiden sama pan kecil. Iya. Tapi kan beda lagi. Oh, Maka ini beda. ini maka ini tanda Bangga. tangannya jenderal, Artis. tanda tangan artis. Ini Jimmy siapa? RT juga bukan gitu. Ini Kidai, aduh, gimana nih Pak ya? Dalang juga dalang daerah. Gitu. Iya. Jadi segala sesuatu tuh gimana kitanya ya. Iya. Kita sebagai apa gitu. Iya, makanya Kita sebagai apa? untuk lebih meningkatkan kualitas barang itu kemasan itu harus dijaga. Ini plastik bekas, nggak ada merek. Apalagi sekarang kan merek itu juga harus terdaftar supaya tidak ada yang meniru. Ya. Gitu. Jadi insya Allah lah akan ada kemajuan. Gitu ya. Ya. Kalau ngobrol banyak ini masih panjang. Iya. Bareng Kidaeng, tapi kebetulan nanti kita ada part selanjutnya. Iya. Terima kasih Ki udah Siap. podcast bareng kita Alhamdulillah. hari ini. Mudah-mudahan ini jadi Kidaeng channel ini bisa berkembang dengan pesat gitu kan. Iya. Pokoknya jangan lupa yang pengen komen di bawah, nanti juga mudah-mudahan kita ngadain giveaway juga ya. Iya, siap. Giveaway Giveaway itu apa? gift tuh sabun, way itu jalan. Oh, sambil berjalan ya. Jadi Iya. sabun sambil berjalan. Iya, siap. Nanti ada. Ya. Terima kasih sudah nonton channel kita. Iya. Bareng saya Jimmy Hidayat. Saya Kidaeng Docelang. Pokoknya jangan lupa ulah hilap dan jangan lupa like, comment, and subscribe Kidaeng channel begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.